Puji nama Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan mengenai digembalakan oleh Tuhan. Kita baca dalam Mazmur pasal yang ke-23. Pada ayat yang pertama dijelaskan kepada kita mengenai kepemimpinan Tuhan, mengenai tanggung jawab Tuhan bagi domba-dombanya. Domba-dombanya adalah mereka yang sudah menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam ayat yang kedua, firman Allah membicarakan mengenai jaminan Tuhan atas kehidupan kita sebagai domba-dombanya Allah, sebagai umat Allah. Kemudian, di dalam ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara dikasih oleh Tuhan, ayat yang ketiga mengarah kepada berkat rohani, di mana ada kepuasan ilahi, kepuasan rohani yang kita dapatkan ketika kita mau digembalakan oleh Tuhan. Karena selama saudara mau dipimpin oleh Tuhan, maka sekalipun di tengah-tengah situasi yang ada muncul ajaran sesat, muncul mesias-mesias palsu, muncul nabi-nabi palsu, itu semua tidak akan pernah bisa mempengaruhi kita. Karena apa? Karena kita berada di posisi yang tepat. Kita mengikuti Tuhan, kita berjalan di jalan kebenarannya. Sehingga kebenaran itulah yang membawa kita untuk juga hidup benar, mengenal yang benar, dan mengalami yang benar. Kuasa Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Dan perhatikan di ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Saudara, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa jalan bersama dengan Tuhan itu tidak selalu jalan yang lurus. Jalan bersama dengan Tuhan, kadang-kadang Tuhan bawa kita untuk berjalan di lembah kekelaman, di lembah penderitaan, di lembah kesulitan, ya, di jalan yang menurun. Tetapi perhatikan baik-baik saudara, lembah berarti satu tempat yang menurun, ya. Tetapi menurunnya atas tuntunan Tuhan. Kalau bukan atas tuntunan Tuhan, itu yang berbahaya. Karena apa saudara? Karena di dalam Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-30, sebuah peristiwa di mana Tuhan Yesus pernah menyampaikan satu perumpamaan. Ayat itu berkata dalam Lukas 10 ayat yang ke-30, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ya, ini terjadi di mana ada seseorang yang turun dari Yerusalem. Yerusalem adalah kota Allah. Yerusalem tempat di mana Allah memelihara. Tetapi satu kali orang ini turun ke Yeriko. Yerusalem tempat yang tinggi, dan dia turun ke Yeriko bukan karena dorongan Roh Kudus. Turun bukan karena tuntunan Tuhan. Berbeda dengan di Mazmur 23 ayat yang keempat tadi. Lembah kekelaman karena mengikuti Tuhan. Karena Tuhan membawa kita untuk mengalami situasi lembah kekelaman. Tetapi berbeda dengan Lukas 10 ayat 30, sengaja meninggalkan Yerusalem, turun ke Yeriko. Yeriko adalah tempat yang penuh dengan kesenangan-kesenangan dunia, tetapi juga penuh dengan dosa. Jadi artinya di Lukas 10 ayat 30 ini, orang itu mencoba turun dari tuntunan Tuhan malah. Justru orang ini malah mencoba melepaskan diri dari kota, dari tempat di mana Allah memelihara dia. Bisa digambarkan sebagai anak Tuhan yang tidak lagi hidup dalam kebenaran,
tidak lagi berjalan di jalan kebenaran yang dikehendaki Tuhan. Dia turun ya ke Yeriko. Dia mulai terlibat dengan dosa. Dia mulai mengarah ke sana, hatinya ke Yeriko. Dan resikonya apa, saudara? Justru ketika dia sedang turun itu, justru ketika dia mulai lepas hubungannya dengan Tuhan, dengan pemeliharaan Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, dikatakan dia diserang oleh penyamun. Dan dikatakan hartanya dirampok habis-habisan. Kemudian bukan hanya itu saja, bukan hanya kehilangan harta, dia juga mengalami penderitaan di mana dia dianiaya, dipukul, dihajar, dan kemudian setelah itu ditinggalkan dalam keadaan sekarat atau setengah mati. Inilah keadaan orang-orang yang meninggalkan Tuhan, yang mencoba mundur dari tuntunan Tuhan. Ketika seseorang itu mundur dari tuntunan Tuhan, maka ada banyak risiko, ada banyak hal yang dia akan alami. Jadi orang yang meninggalkan Tuhan, orang itu akan mengalami di mana hidupnya akan hancur berantakan. Dan saya percaya saudara adalah pribadi-pribadi yang tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang mau digembalakan dan dituntun oleh Tuhan. Karena itu tetaplah berjalan dalam tuntunan Tuhan. Dan dikatakan di ayat yang keempat ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Berarti di lembah kekelaman itu ada bahaya. Tetapi pemazmur berkata, aku tidak takut. Sebab apa? Sebab engkau besertaku. Sebab disertai oleh Tuhan. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Diam di tempat pemeliharaan Allah sepanjang masa. Karena apa? Karena mau nurut Tuhan, karena mau dipimpin oleh Tuhan. Dan orang yang mau dipimpin oleh Tuhan, Tuhan bertanggung jawab terhadap orang itu. Demikian juga dengan kita. Ketika kita mau dipimpin oleh Tuhan, Tuhan akan bertanggung jawab atas segala apa yang terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara.